Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang kami hormati para wasit dan staf dewan guru, beserta peserta didik MPLS tahun pelajaran 2021-2022 yang kami cintai dan kami banggakan. Sebelum memulai kegiatan ini, marilah kita bersama-sama panjatkan puja dan puji syukur kepada Kami Sang Yang Widi atau Tuhan Yang Maha Esa. Berkat asuh ketua warga beliau, kita dapat melaksanakan kegiatan MPLS peserta didik baru tahun pelajaran 2021 tahun 2022. Doa ucapkan selamat hari ini. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Namo Buddhaya. Salam. Di sini kami akan menyampaikan materi yang ketiga atau di hari terakhir pertemuan kita, MPLS kita di sini, yaitu tentang tata tertib dan cara bersehat merangi narkoba. Nah, di sini kami akan sampaikan yang pertama, tata tertib yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kewajiban siswa. Apa sih kewajiban seorang siswa? Ya, yang pertama kita dilihat dari kelakuan, bagaimana kita berperilaku. Salah satunya adalah berperilaku di sekolah. Setiap peserta didik wajib yang pertama menghormati dan menghargai para guru, kepala sekolah, dan staf pegawai. Yang kedua, sopan santun dalam berbicara dan bertingkah laku. Yang ketiga, mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan sekolah secara tertib. Nah, yang berikutnya, menjaga serta memelihara kerukunan dan fungsi alat pembelajaran yang ada di sekolah. Yang berikutnya, menjaga serta memelihara kebersihan dan keindahan lingkungan sekolah. Yang berikutnya, menjaga nama baik sekolah, guru, kepala sekolah, staf pegawai, dan sesama teman sejawat. Yang berikutnya, menjaga kerukunan dan hubungan baik dengan guru, kepala sekolah, staf pegawai, dan sesama teman sejawat. Yang terakhir atau yang ke-8, menjaga ketenangan dan ketertiban selama proses pembelajaran berlangsung. Kerajinan yang berikutnya. Nah, di sini kita sebagai peserta didik harus menaati beberapa poin. Yang pertama, hadir di sekolah itu paling lambat 15 menit sebelum tanda masuk ruang kelas dibunyikan, sebelum bel berbunyi. Itu 15 menit sudah tiba atau datang di sekolah. Yang kedua, setelah bel masuk dibunyikan, peserta didik wajib berada di dalam kelas masing-masing untuk mengikuti kegiatan KBM. Yang ketiga, aktif mengikuti kegiatan upacara bendera atau ABEL yang dilaksanakan setiap hari Senin. Yang keempat, aktif mengikuti proses pembelajaran setiap mata pelajaran, harus diikuti semuanya. Yang kelima, aktif mengerjakan tugas yang diberikan guru dengan jujur, tertib, dan tepat waktu. Yang berikutnya, aktif mengikuti kegiatan ulangan atau penilaian yang diberikan oleh para dewan guru. Yang berikutnya adalah kerapian. Aspek kerapian yang diterapkan di beberapa ini khususnya di SMA Tarawih Kritik, salah satunya adalah berpakaian seragam sekolah sesuai dengan ketentuan. Salah satunya pakaian. Biasanya kita gunakan di hari Senin dan Selasa itu kelas 10 baju warna putih dengan panjang yang terbaru, rok abu bawah. Kelas 11 itu baju berwarna putih dengan pendek yang di bawah celana abu. Hari Rabu di sana di kelas 10, kelas 11 dan 12 itu menggunakan pakaian batik di atas, bawahnya hitam. Nah, khusus untuk hari Kamis, karena berebut
sudah diadakan bahwa secara kamis itu kita menggunakan pakaian adat. Ya, kita menggunakan pakaian adat. Nah, tambahannya di sini untuk purnama dan film kita juga menggunakan pakaian adat. Nah, khusus untuk hari Jumat dan hari Sabtu itu berpakaian pramuka. Nah, di sini dasi disesuaikan ya, ikat pinggang. Ini untuk kaos kaki Senin sampai Rabu itu warnanya putih dominan. Hari Jumat dan Sabtu itu menggunakan hitam polos atau gelap. Itu karena Jumat dan Sabtu itu kita melakukan kegiatan pramuka. Nah, untuk sepatu di sini Senin harus menggunakan sepatu warna hitam, ya hitam, hari hitam juga. Nah, terus untuk hari kecuali hari Kamis ya, karena hari Kamis kita menggunakan pakaian adat atau purnama hitam. Gitu. Nah, untuk aksesoris, untuk penerapan aksesoris itu sudah ditentukan. Pesan ini putri tidak menggunakan perhiasan atau makeup pada dengan ya. Kita ke sekolah atau ke lembaga ini mengikuti kegiatan KBL itu natural atau alami, tidak boleh berlebihan. Nah, untuk cara pemakaiannya, pesan ini itu wajib pakaian itu dimasukkan ke dalam celana ya, itu wajib. Nah, ini ketentuannya hanya baju sekitar 10 cm di bawah ikat pinggang. Panjang celana mulai dari pinggang sampai ke mata kaki, itu bayangan kaki. Untuk status putri, baju dimasukkan dalam juga sama, kecuali pakaian khusus itu pakaian adat ya, pakaian adat sama juga. Ini menyesuaikan. Nah, di sini di seminar ini juga bagaimana memelihara rambut rapi dengan ketentuan yang untuknya bisa dibuka. Bisa kalau perhatikan di sana potongan rambut pendek tapi tidak minimalis, serta rambut sampai melebihi daun telinga, tidak boleh melebihi dari daun telinga yang samping. Dan warna rambut kita tidak ada yang diwarnai. Itu. Yang berbeda yang putih juga sama. Yang di sini untuk yang ditetapkan adalah bagaimana cara mengikat rambutnya dengan dikepang dua, sebagai kita sesuaikan dengan harinya. Pada Senin dan Selasa itu warna putih, hari Rabu itu kita warna biru, hari Jumat dan hari Sabtu itu berwarna coklat. Warna rambut juga harus hitam, ya tidak ada rambut yang diwarnai atau modelnya style standar. Nah, untuk kegiatan KBM, kegiatan pembelajaran untuk di sekolah itu masuk sekolah, tiba di sekolah itu adalah jam 7.15 kita sudah sampai di sekolah, ya. Dan pulang sekolah itu adalah jam 3.15 atau jam 1 siang. Khusus hari Senin itu masuknya lebih awal, jam 7 dari sekolah karena kita akan melakukan upacara bendera. Nah, di sini juga penting ya tentang ketertiban berlalu lintas, karena kita di sini adalah sentralnya daerah pariwisata, ya, maka diharapkan semua peserta mentaati peraturan yang ada, yaitu dengan menggunakan helm. Ya, kita harus menggunakan helm untuk keselamatan berlalu lintas. Dan di sekolah juga kita menyiapkan kartu identitas peserta didik. Itu. Nah, untuk pelanggarannya nanti akan diberikan sanksi. Yang sanksinya itu berupa teguran, kategori melakukan kerajinan dan kerapian. Itu dilihat dari 3 aspek nanti. Ya. Hasil pencatatan pelanggaran tersebut nanti akan ditindaklanjuti oleh wali. Setelah itu ke BK, lalu ke BK baru pembinaan nanti ke bagian kesiswaan. Nah, itu untuk tata tertib yang ada di lembaga SMA Taman Gede khususnya. Nah, itu gambaran secara umum saja kita sampaikan karena situasi dan kondisi saat ini masih pandemi. Yang mudah-mudahan apa yang disampaikan itu tentang tata tertib
bisa tidak dilaksanakan nantinya. Nah, yang berikutnya kami tambahkan di sini adalah tentang narkoba. Narkoba di sini kami sampaikan jenis-jenis dari narkoba ya. Yang pertama itu ada jenis narkoba untuk proses pembuatannya. Yang berikutnya narkoba untuk efek yang ditimbulkan, dampak dalam penggunaan narkoba, gejala psikolog yang bisa dialami penggunaan narkoba, yang terakhir itu faktor pendorong dalam dari narkoba itu sendiri. Nah, di sini kami sampaikan yang pertama adalah jenis narkoba menurut proses pembuatannya. Yang di sini ada 3. Yang pertama adalah alami, yang kedua adalah semi sintetis, yang ketiga adalah sintetis. Nah, yang alami ini ya dampaknya dampak penyalahgunaan narkoba. Nah, di sini dampaknya ada fisik dan psikologis. Fisik ya. Dari segi fisik, pengaruh dari narkoba itu adalah organ tubuh yang paling banyak dipengaruhi secara fisik. Ya, dari cara kelihatan, ya. Dari psikologis tidak bisa berpikir secara normal. Berarti dia berpikirnya menghayal. Ya, kalau sudah terkena dari narkoba itu sendiri. Terus depresi. Ya, depresi sering muncul karena rasa bersalah dan putus asa karena gagal ditemukan pada sikap yang akan dari keluarga atau istilahnya broken. Ya, akan disarankan agar dampak dari narkoba ini sangat berbahaya. Nah, di sini ada faktor. Apa saja sih faktor pendorong penyalahgunaan narkoba? Ada faktor yang mempengaruhi. Itu salah satunya adalah faktor individu. Ya, faktor individu. Yang kedua adalah faktor zat psikoaktif. Yang ketiga faktor lingkungan. Nah, untuk faktor individu ini biasanya seseorang menggunakan narkoba itu rasa kurang percaya diri, ya, rasa kurang percaya diri sehingga menyebabkan rasanya ingin mencoba terlebih dahulu bagaimana sih obat tersebut. Yang punya rasa psikoaktif ini zat yang bisa mempengaruhi kinerja pemikiran kita ya, pikiran kita untuk berbuat yang lebih, yang menunjukkan bahwa kita itu mampu. Ya, yang ketiga faktor lingkungan. Nah, di sini faktor lingkungan yang sangat riskan. Ya, karena di lingkungan banyak yang menggunakan, makanya kita bisa terdekat ke dalam barang tersebut. Nah, dihimbau kepada masyarakat ini agar senantiasa selalu berkoordinasi atau berkomunikasi seandainya memiliki suatu permasalahan, kita dapat komunikasi dengan orang tua, ya, agar semua permasalahan itu tidak terjerumus ke faktor atau lingkungan atau terjerat ke narkoba. Nah, itu pemaparan tambahan dari kami untuk data terkait narkoba. Nah, untuk narkoba sendiri itu kita akan menggunakan istilahnya fotonya adalah war drugs. Ya, itu sekian dan terima kasih atas waktunya. Dan kegiatan FLS tahun pelajaran 2021 tahun 2022 ini sudah berakhir. Ya, terima kasih atas waktu yang sudah disepakati. Apabila dalam penyampaian materi selama kurang lebih 3 hari yang sudah dilaksanakan ada kekurangan, ya manusia tidak ada sempurna, pasti banyak kekurangannya. Dan dari itu kami mohon maaf atas waktu, dan kami dari perwakilan lembaga menutup kegiatan MPLSD tahun pelajaran 2021 tahun 2022 dengan para peserta. Om Santi 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 Om.